Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Bapak siswa-siswi kelas 12? Baik ya, Alhamdulillah. Baik, dalam kesempatan ini kalian berjumpa kembali dengan Bapak Ahmad ya di pengelolaan bisnis retail kelas 12. Baik, untuk kesempatan ini kalian akan mempelajari metode perhitungan perpetual dengan metode rata-rata bergerak atau moving average method ya, atau MAM. Kenapa disebut MAM? Karena setiap transaksi penjualan pembelian harus dihitung harga beli rata-rata tiap satuan karena harga barang tiap satuan selalu berubah-ubah. Harga rata-rata tiap satuan digunakan sebagai dasar untuk menghitung nilai persediaan akhir barang dagang. Jadi untuk metode rata-rata bergerak atau moving average method ini sangat penting ya untuk menghitung rata-rata tiap satuan harga barangnya di akhir persediaan barang dagangnya. Baik, di sini ada contoh soal MAM ya, moving average method ya. Di sini ada PT Karya Kita merupakan distributor peralatan elektronik, khususnya televisi. Perusahaan ini mencatat persediaan dengan metode sistem perpetual rata-rata bergerak. Berikut adalah data mutasi persediaan barang dagang TV Sony AV150 terjadi selama bulan Mei 2018. Di sini tanggal 7 Mei pembelian 100 unit televisi dengan harga satuan 3 juta. Kemudian tanggal 19 Mei penjualan 30 unit televisi dengan harga satuan 3.600.000 ya. Ini Bapak kuningkan ya. Jadi kalian mengingat dari jadi kalian bisa mengingat kembali penjelasan di video Bapak sebelumnya untuk perhitungan LIFO dan FIFO. Jadi untuk metode rata-rata bergerak sama ya. Jadi untuk mencari laba kotor ini dari soal yang ada untuk mencari laba kotor adalah transaksi penjualan yang ada di soal. Jadi untuk penjualan yang di soal jangan dimasukkan di kartu persediaan. Ya, paham ya anak-anak? Kemudian di tanggal 22 Mei pembelian 70 unit televisi dengan harga satuan 3.100.000. Kemudian di tanggal 25 Mei terjadi penjualan 40 unit televisi dengan harga 3.650.000. Ya, Bapak ingat kembali, jadi untuk transaksi penjualan ini jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan untuk dimasukkan ke dalam laba kotornya ya. Paham ya anak-anak? Kemudian di tanggal 28 Mei ini terjadi pembelian 10 unit televisi dengan harga 3.200.000. Di akhir bulan di tanggal 29 Mei terjadi penjualan 30 unit televisi dengan harga 3.700.000 ya. Jadi Bapak ingatkan kembali untuk transaksi penjualan, untuk harganya jangan dimasukkan, melainkan hanya unitnya saja ya. Jadi untuk transaksi penjualan, harga dan unit dimasukkan ke laba kotor. Untuk kartu persediaan hanya dimasukkan jumlah unit, untuk harganya mengikuti harga pembelian sebelumnya. Paham ya anak-anak? Kemudian berdasarkan data kartu persediaan, maka kalian sebagai teknisi pelaksana diminta untuk menghitung hal-hal sebagai berikut. Kalian harus membuat kartu persediaan, kemudian harga pokok penjualan, kemudian laba kotor, kemudian persediaan akhir bulan Mei 2018. Maka dijawab PT Karya Kita, kemudian kartu persediaan, nama barang, televisi kode barang Sony AV150,
satuan unit, metodenya moving average ya. Metode rata-rata bergerak. Kemudian kita masukkan ya di tanggal 7 ini ada pembelian 100 unit televisi dengan harga satuan 3 juta. Untuk pembelian masuk ke persediaan masuk 100 unit dengan harga satuan 3 juta, jumlahnya 300 juta. Maka nilai persediaannya akhirnya kita masukkan ya. Jadi apabila ada pembelian, ada pembelian masuk ke persediaan masuk, maka nilai persediaan akhirnya maka ditambahkan atau disamakan ya. Karena dari transaksi awal jadi disamakan tanggal 7 berarti 100 unit, nilai persediaan akhirnya kemudian harga satuan 3 juta tinggal dikalikan 300 juta. Jadi disamakan dengan persediaan masuk untuk nilai persediaan akhirnya di tanggal 7. Kemudian di tanggal 19 ini ada transaksi penjualan 30 unit dengan harga 3.600.000. Bapak ingat kembali ya, untuk harga jual jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan unitnya saja dimasukkan ya anak-anak. Apabila ada penjualan, maka kalian masukkan di kolom persediaan keluar. Unitnya 30, harga satunya 3 juta. Harga satunya 3 juta dari mana? Sedangkan di soal 3.600.000. Untuk 3 juta harga satuan mengikuti dari stok tanggal 7 ya. 3 juta kalikan saja 30 kali 3 juta 90 juta. Maka nilai persediaan akhirnya berkurang ya. Jadi karena ada 100 unit sebelumnya, karena kalian ada transaksi penjualan, maka apabila ada penjualan maka unitnya dikeluarkan atau barangnya dikeluarkan sebanyak 30. Jadi 100 kurangi 30, 70. Harganya mengikuti harga awal ya. Harga satuannya 3 juta, jadi 70 dikali 3 juta, 210 juta. Kemudian di tanggal 22 ini ada transaksi pembelian 70 unit dengan harga satuan 3 juta 100. Untuk pembelian kalian masukkan ke persediaan masuk 70 unit dengan harga satuan 3 juta 100. Jadi 70 kali 3 juta 100 menghasilkan 217 juta. Nah, di nilai persediaan apabila ada pembelian maka ditambahkan ya. Jadi apabila metode moving average ini langsung ditambahkan saja ya. 70 tambah 70, 140. Kemudian ini harganya 3.050.000 dari mana? Bukan 3 juta. Jadi untuk 3.050.000 ini harganya adalah harga rata-rata ya. Harga rata-rata dari mana? Dari jumlah harga keseluruhan tanggal 19. Ini tanggal 19 harganya jumlah keseluruhannya 210 juta ya, harga total keseluruhannya. Kemudian di tanggal 22 ini harga jumlah total keseluruhannya 217 juta. Kalian tambahkan 210 juta ditambah 217 juta. Menghasilkan 420 juta. Nah, ini harga ini 3.050.000 dari 427 juta dibagi 140 unit menghasilkan 3.050.000 ya. Paham anak-anak ya? Jadi untuk menghitung harga satuan di nilai persediaan akhir apabila ada pembelian maka harganya jadi berubah ya, tidak mengikuti harga satuan di tanggal 19, melainkan ini merupakan harga rata-rata dari penjumlahan harga jumlah total dari tanggal 19 ditambahkan dengan total jumlah di tanggal 22 menghasilkan 3.050.000. Paham ya? Jadi kalian kalikan saja 140 dikali 3.050.000 pasti menghasilkan 427 juta. Ini sama dengan 210 juta ditambah 217 juta menghasilkan 427 juta.
Paham ya anak-anak? Kemudian di tanggal 25 ini ada transaksi penjualan 40 unit ya dengan harga 3.650.000 per unit. Maka Bapak ingatkan kembali untuk harga jual jangan dimasukkan ke kartu persediaan, melainkan unitnya saja ya. 40 unit. Berarti untuk penjualan kalian masukkan di persediaan keluar 40, harganya 3.050.000. Ini dari mana? Dari nilai harga satuan, dari harga satuan di nilai persediaan akhir tanggal 22 ya. 3.050.000. Karena ini untuk penjualan berarti mengurangkan nilai persediaan akhir ya. Jadi 140 dikurangi 40. Jadi tinggal 100. Harganya tetap ya. Harga satuannya 3.050.000. Jadi kalian kalikan saja 100 dikali 3.050.000 menghasilkan 305 juta rupiah. Kemudian di tanggal 28 ini terjadi transaksi pembelian 10 unit ya TV dengan harga 3.200.000. Jadi untuk pembelian kalian masukkan semua dari unit dan harganya masukkan ke kartu persediaan. Untuk pembelian kalian masukkan ke persediaan masuk ya. Untuk unitnya 10, kemudian 3.200.000 harga satuan, kalian kalikan saja 10 dikali 3.200.000, 32 juta. Nah, untuk di kolom nilai persediaan 110 dari mana? Dari 100 unit di stok tanggal 25 ditambah 28. Karena kan 28 terjadi pembelian. Berarti untuk pembelian nilai persediaannya berarti bertambah 10. Jadi 100 ditambah 10 menghasilkan 110. Nah, untuk harga satuannya jadi berapa? 3.063.000 rupiah. Ini dari mana? Dari pembagian ya, pembagian dari total jumlah harga 305 juta ditambah 32 juta menghasilkan 337 juta dibagi 110 menghasilkan 3.063.000 ya. Jadi untuk 3.063.000 ini dari mana? Dari penjumlahan total tanggal 25 ya, total tanggal 25 ini kan 305 juta ya total jumlahnya ditambah dengan total jumlah di tanggal 28. Jadi menghasilkan 37 juta dibagi 110 menghasilkan harga satuan di tanggal 28-nya di nilai persediaan akhir menjadi 3.063.000. Paham ya sampai sini anak-anak? Baik. Jadi untuk transaksi terakhir tanggal 29 ini ada penjualan ya. 30 ya untuk penjualan kalian masukkan 30 unit. Nah, untuk harga jangan dimasukkan dari soal melainkan dari harga satuan nilai akhir ya. Ini 3.063.000. Jadi harga satuannya di tanggal 29 untuk penjualan adalah 3.063.000. Kalian untuk penjualan karena barang dikeluarkan menjadi kalian masukkan ke persediaan keluar. 30 dikali 3.063.000 menghasilkan 91.890.000. Maka nilai persediaan akhirnya 80. Kenapa 80? Karena 110 dikurangi 30. Jadi untuk penjualan ini mengurangi nilai persediaan akhir ya karena barang dikeluarkan sebanyak 30. Jadi 110 diambil 30, 80. Harganya sama ya, mengikuti harga satuan di tanggal 28 ya. 28 atau di tanggal 28 ya. Ini 28 harga satuannya menjadi 3.063.000. Paham ya sampai ini anak-anak? Kalian pindahkan saja
Jadi 80 dengan harga satuan 3.063.000 menghasilkan